Satgas Pemberantasan Judi Online akan segera dibentuk oleh pemerintah. Lalu sejauh mana upaya pemberantasan judi online yang kian marak di tanah air? Ya, kita akan berbincang dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Bang Usman Kansong. Selamat siang, Bang Usman. Ya, selamat siang. Baik, Bang Usman, jadi selain telah men-take down konten judi online, kemudian ada pemblokiran e-wallet, nah upaya-upaya apa lagi yang dilakukan Kominfo untuk bisa memberantas judi online? Ya, jadi tadi disampaikan oleh Menkominfo bahwa beliau, ya Menkominfo, ketua pencegahan. Nah, jadi kita juga akan mengintensifkan pencegahan. Melalui apa? Melalui literasi digital. Ya, tadi Pak Menkominfo kan sudah katakan, Kominfo pada dasarnya bekerja di hulu. Ya, di hulu kalau mau ditambah di tengah. Ya, di hulu itu adalah melalui literasi digital. Kita edukasi masyarakat ya untuk tidak bermain atau terlibat judi online. Jadi tindakan di hulu ini, pencegahan ini akan memutus demand. Ya, akan memutus demand. Kalau di hilir itu akan memutus supply. Ya, jadi kita bekerja berbarengan, ada pemberantasan yang ketuanya adalah Kapolri, tetapi juga ada pencegahan yang ketuanya Menkominfo. Yang pemberantasan memutus supply, yang hulu, ya, yang hulu, yang pencegahan, yang penindakan tadi itu ya atau pemberantasan itu Kapolri adalah bekerja memutus supply, sementara yang di hulu yang melalui edukasi literasi memutus demand, begitu kira-kira. Jadi ini kan judi online marak ya, selain karena ada supply juga ada demand-nya. Demand-nya itu artinya orang-orang Indonesia yang memang suka main judi online begitu. Nah, kalau supply-nya bertambah begitu katakanlah, atau supply-nya tetap, tetapi kalau demand-nya ya orang yang suka main judi online itu berkurang atau tidak ada sama sekali, maka kan supply-nya itu akan hilang sendiri begitu loh. Nah, jadi selain pemberantasan tadi itu melalui take down itu sebenarnya mekanisme di tengah ya, mekanisme korektif. Ya, sementara di hilir itu ya penangkapan, kemudian penyelidikan, penuntutan itu di hilir ya. Jadi kita akan bekerja dari hulu ke hilir, dari pencegahan, dari mekanisme korektif di tengah, ya di hulu pencegahan, di tengah korektif, di hilir adalah penindakan. Bang Usman tadi menyampaikan akan mengerjakan dari hulu ke hilir, kemudian sudah melakukan adanya pemblokiran dan juga men-take down konten-konten terkait dengan judi online. Memang pemerintah sudah mengevaluasi seberapa efektifkah untuk men-take down dan juga melakukan pemblokiran terhadap akun-akun baik itu e-wallet ataupun rekening. Ini selama ini evaluasinya seperti apa? Seberapa efektif? Ya, kalau kita lihat begitu kita take down, dia muncul dengan domain baru. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa ada perubahan keyword ya di beberapa media sosial. Misalnya yang paling banyak itu Google ya, perubahan keywordnya. 20.241 keyword baru. Di Meta ada 2.637 keyword baru. Nah, jadi mereka mengubah keywordnya. Sebetulnya kita pun tidak terlalu senang ya mendengar angka-angka yang kita take down atau kita blokir itu makin besar. Ya, itu artinya kan judi online masih ada di dunia media. Kalau yang kita take down itu makin kecil, ya itu kan artinya makin kecil juga judi online-nya. Nah, evaluasinya ya saya kira hasilnya adalah Presiden memerintahkan pembentukan Satgas. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga kita sudah memblokir 5.000 rekening ya, OJK sudah memblokir, e-wallet juga seperti itu, rekeningnya sudah diblokir begitu. Nah, ternyata memang kita memerlukan pemberantasan yang lebih komprehensif, holistik ya, dan terintegrasi, maka dibentuklah Satgas. Itu hasil evaluasinya. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai siapa-siapa saja yang terlibat nantinya dalam Satgas Pemberantasan Judi Online ini, Bang Usman, tapi kalau yang konten-konten ditemukan ya, ini modusnya tuh apa saja sih Bang Usman yang paling banyak ditemukan oleh Kominfo? Ya, modusnya banyak ya. Ada modus yang secara transparan dia
mengatakan bahwa dia adalah judi online walaupun tidak secara verbal, ya, tetapi mengiming-imingi orang akan menang, akan mendapatkan uang banyak secara instan. Ya, yang lain lagi modusnya bisa juga melalui game, ya, bisa juga melalui game, seolah-olah itu adalah game, tapi sebetulnya itu adalah taruhan. Nah, modus-modus lainnya juga dia itu menyusup, ya, menyusup situs-situs ini atau konten-konten ini menyusup ke situs-situs website pemerintah misalnya. Jadi seolah-olah kalau dia masuk di dalam website pemerintah, ya, itu dianggap legal barangkali dalam pikiran para bandar itu, ya, atau para pelaku, ya. Dulu kan beberapa waktu lalu itu banyak berita bahwa judi online situsnya itu menyusup ke situs kementerian ataupun lembaga pemerintah daerah, bahkan universitas begitu. Nah, ini modus-modus yang banyak, termasuk juga modus-modus dengan mengganti domain tadi itu, ya, mengganti domain atau mengubah keyword. Jadi mereka itu mulai, ya, memikirkan, saya kira, ya memikirkan juga, mereka melakukan banyak cara untuk mengakali langkah yang diambil oleh pemerintah dalam memberantas mereka begitu. Tetapi kita kan tidak boleh kalah. Ya, kita tidak boleh kalah. Nah, karena itu kita bentuklah Satgas supaya penanganannya lebih terintegrasi, holistik dan komprehensif. Iya, Bang Usman, kalau kita ketahui bersama ya, untuk terkait dengan server dari judi online ini kan biasanya ada di Kamboja dan juga di Filipina, yang tentunya ini di luar yurisdiksi Indonesia. Nantinya bagaimana nih Bang? Apakah nanti akan ada kerjasama atau selama ini pemerintah akan seperti apa Bang? Karena kalau di negara lain kan ini dianggap legal. Iya betul. Karena itu, ya, disinilah pentingnya keberadaan Polri, ya, dalam Satgas, karena Polri bisa saja bekerja sama dengan Interpol. Ya, dengan Interpol untuk memberantas judi online ataupun memberantas servernya yang ada di luar negeri, ya, bahkan bukan cuma servernya, rekening ujungnya pun ada di luar negeri begitu. Nah, ini membutuhkan juga, saya kira, tangan Kemlu, ya, Kementerian Luar Negeri, untuk bagaimana menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN, tempat rekening maupun servernya judi ini ada di sana begitu. Ini kan seperti kita melakukan seperti Satgas TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ini kan juga melibatkan negara lain, ya, negara ASEAN, dalam arti bekerja sama. Ya, tentu dia tidak masuk dalam tim, tapi bekerja sama. Jadi saya kira pelibatan Interpol, pelibatan Kemlu juga akan dilakukan oleh Satgas ini dalam konteks untuk, ya, menindak ya, servernya dan pelakunya ataupun sekurang-kurangnya rekeningnya yang ada di luar negeri. Baik, selain Interpol, Kemlu, kemudian siapa lagi Bang Usman yang sudah dibahas untuk turut terlibat, ya, benar-benar bekerja sama, bersinergi untuk bisa memberantas judi online ini? Iya, tadi di ujung, bukan di ujung tapi di hulu, ini kan pencegahan. Pencegahan itu kan edukasi. Nah, edukasi ini penting saya kira untuk kita melibatkan katakanlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, ya, karena terkait dengan edukasi bisa melakukan edukasi di kalangan siswa, ya, sebab identifikasi kita pun banyak pelajar yang terlibat dalam judi online. Nah, kemudian saya kira juga penting untuk melibatkan Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama yang akan mengerahkan atau mendorong pemuka-pemuka agama ini untuk turut serta mengedukasi masyarakat, umat begitu, ya, agar tidak terlibat judi online. Ya, jadi ini harus komprehensif, ya, tidak boleh kita konsentrasi hanya pada pemberantasan, tapi pencegahan juga, karena tadi mekanisme supply and demand itu begitu. Ya, baik, kita akan tunggu nanti bagaimana pembentukan dari Satgas itu supaya bisa diberantas judi online ini dari hulu hingga hilirnya. Terima kasih Bang Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kominfo sudah memberikan insight pada pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.